الصلاة والسلام عليك يا إمام المنافقين. Dari mana aja sih kamu, Raka? Aku habis pulang main tadi sama anaknya Pak Bambang, si Bagus. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Kamu itu ya dari pagi kerjanya main terus. Disuruh ngaji, disuruh belajar, malah kerjanya kabur-kaburan main nggak tahu kemana. Nggak inget waktu lagi. Udah jam berapa tuh? Bukannya siap-siap mandi, sholat, ngaji, masih aja keluyuran ya. Lihat tuh anaknya Bu Yati ya, udah pintar, rajin ngaji, rajin belajar, dapat nilai bagus, ranking terus, nilainya A. Sedangkan kamu apa? Nilainya pasti jelek karena jarang belajar, kerjanya main. Apalagi mainnya sama anaknya Pak Bambang kan? Udah tahu dia itu suka bolos, nilainya juga jelek ya. Kamu ikut-ikutan jelek. Iya Bu, aku Berusia 19 tahun merupakan seorang mahasiswa semester 3 yang mengalami gangguan identitas diri dan pencarian jati diri. Raka mulai merasa kehilangan arah dan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia mulai mempertanyakan tuh, apa sih tujuan aku hidup? Karena dia udah melihat teman-temannya punya banyak passion, sedangkan dia sendiri belum punya. Dia juga mulai mempertanyakan nilai agama yang dianut sejak kecil karena dipaksakan oleh orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Isi Bu. Ya. Silakan duduk. Oke, perkenalkan ya, saya Santi sebagai pendamping kamu pada terapi kali ini. Gimana adik kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, baik. Perkenalkan dulu ya sebelumnya, adek dari mana, namanya siapa, terus kegiatan sehari-harinya apa aja, boleh silakan diperkenalkan dulu. Ya, nama saya Raka, Kak. Nama saya Raka, umur saya 19 tahun. Rumah saya di Pamuman, Kak. Nah, kegiatan saya tuh cuma masih mahasiswa, Kak. Sekarang semester 3 kuliah. Dan kalau sehari-hari lagi juga, aku juga cuma nyambi sih, Kak. Juga jadi marbot, kebetulan. Tuh. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, kenapa sih kakak mau mengikuti sesi terapi kali ini? Apakah kakak memiliki masalah? Dan boleh diceritakan. Ya, Kak, aku akhir-akhir ini sering lah ngerasa kayak kenapa ya orang-orang tuh di sekitar tuh pada sukses-sukses semua, Kak, pada punya prestasi semua, sedangkan aku nih kayaknya kayak nggak berguna gitu, kayak aduh aku nih kok kayak nggak gini banget ya, kok bisa gini nggak bisa gitu. Terus lagi apa ya, kata orang tua aku kan ini ya, doa ibadah nanti dikasih yang ini kemudahan. Katanya hidupku masih susah, Kak, aku ngejalanin ini susah, kudanya susah, padahal katanya ini kalau kita doa kita dikasih kemudahan. Aku jadi ragu, Kak, apa benar ya sama ini, kalau yang aku jalani, agama yang aku imani ini benar? Aku ragu di situ, Kak. Oke, kakak mengerti ya. Sebelumnya kakak mau tanya lagi nih, apa sih, apakah ada sebuah trauma ketika adik Raka masih kecil gitu? Dan apakah ada sesuatu yang membuat adik Raka ini ganjil gitu, ingin diungkapkan gitu, atau seperti apa gitu? Kayak apakah ada sesuatu yang kurang bisa dilakukan gitu pada seorang adik Raka ini? Boleh diceritakan? Kalau masalah trauma aku kurang tahu ya, Kak. Cuman dulu ya pas kecil tuh kalau
ini ya kalau aku nggak ibadah gitu aku dipaksa gitu loh. Aku lagi lemes nih, lagi capek, udah wayai ibadah gitu, udah wayai sholat, dipaksa. Tapi kalau kata ini orang tua itu bener, katanya itu kan buat aku juga katanya, apa namanya, buat kedepannya aku, buat masa depanku yang lebih cerah katanya gitu. Nah kalau perasaan mau diungkap itu perasaan tuh kesel loh kak, sama ini loh ya, apa namanya, kehidupanku loh berantakan parah, ibadahku kenceng sebelum ini mulai kendor karena aku mulai ragu kak, ya itu tadi aku mulai cemas. Emang bener ya sama ini aku beribadah dengan seperti ini, apa aku nggak fokus dunia aja gitu, mending aku fokus dunia aja biar aku dapat ininya. Tapi kalau kata orang tua aku juga sama ibadah, di situ kak aku bingung kak. Oh, jadi gitu. Jadi kamu tuh kayak merasa dipaksakan gitu ya. Dan ketika kamu merasakan kayak stres itu, apakah ada seseorang yang menemani kamu? Kayak teman curhat atau siapapun itu? Apakah ada? Ini kak kalau perkara teman sih, aku tuh orangnya jarang ke teman sih kak. Aku tuh kayak temen juga punya masalah sendiri loh, aku juga punya masalah sendiri. Tapi di sana aku juga malas kok kamu ngobrol sama orang sebenarnya loh ya, kayak aku takut gitu loh, juga ragu. Apalagi mereka tuh rata-rata pada punya prestasi yang bagus, sedangkan aku sendiri kan ya untung saja saya tidak dapat nilai B loh kak di mata kuliah saya, untungnya gitu kan, dengan saya kecil saja gitu ya. Mau gimana ya, apalagi mereka juga ada yang kaya, sedangkan saya sendiri tinggalnya jadi marbot. Nah saya jadi marbot juga ini udah mulai ragu sama agama saya sendiri kak. Ya gitu lah kak, saya nggak ada temen. Oh oke, ya jadi saya bisa memahami. Jadi apa yang saya lihat dan saya dengar, sepertinya adik Raka ini mengalami yang namanya krisis identitas. Lalu kebingungan eksistensial, gejala mild depression. Jadi kamu tuh merasa seperti mood kamu tuh buruk gitu setiap harinya, dan bisa mengganggu aktivitas keseharian kamu seperti itu. Dan juga sepertinya kamu sering mengurungkan diri di rumah. Iya betul lah kak, aku juga merasa seperti itu. Nah ya betul kan. Jadi ada juga sepertinya memiliki buta arah gitu, tidak tahu tujuan hidupnya akan mengarah kemana gitu. Nah jadi ada juga ini memiliki yang namanya kehilangan arah dan makna hidup. Nah jadi seperti itu ya yang bisa kakak analisis. Nah selanjutnya kakak itu bakal memberikan tindakan selanjutnya, yaitu kamu akan kakak berikan teknik terapi shaping, ADL atau self management, dan juga life model. Nah jadi tujuan terapi ini tuh supaya adik Raka itu bisa menemukan jati diri lagi ya kan, dan menemukan makna hidup dan lebih semangat lagi dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Oh gitu ya kak. Nah jadi di sini kakak punya kontrak persetujuan ya. Nah ini silakan dibaca-baca dulu ya adek. Jadi kalau adek setuju, nanti bisa kakak jelaskan untuk teknik terapi yang bakal kakak kasih ke adik Raka. Seperti itu. Ya kak, boleh. Jadi adik Raka setuju ya? Setuju kak, setuju. Oke, jadi di sini kakak mau jelasin tentang ADL-nya dulu ya. Boleh. Untuk ADL-nya nanti silakan adek buat seperti buat kolom ya. Jadi nanti kegiatannya apa aja, di jam berapa, di mana, ngapain aja, nanti dicatat. Nggak usah panjang-panjang, hanya sebaris aja gitu ya. Nanti itu sebuah perencanaannya gitu kan. Nah kalau terlaksana, adek bisa tulis M. Kalau tidak terlaksana berarti tulis T gitu. Nah jadi nanti ketika ada kegiatan apa ininya ditulis gitu ya. Kegiatannya yang pasti positif ya, jangan yang negatif gitu. Siap. Nah untuk terapi selanjutnya life model. Nah jadi life model ini kebetulan kan adik Raka ini marbot ya. Iya kak. Pasti kan di masjid terus tuh. Nah pasti adik Raka ini pernah ketemu seseorang yang
terlihat agamis, dan bukan hanya terlihat, ketika adik Raka dekat dengan orang tersebut, adik Raka tuh merasa kayak nyaman gitu, merasa ada sisi religius yang bisa dirasakan. Apakah ada? Ya kak, ada. Dia juga termasuk ustadz yang cukup kondang di sana. Nah, bagus tuh, kebetulan banget kan. Nanti kamu coba temuin orangnya gitu kan. Coba tanya-tanya seputar tentang gimana sih cara dia bisa meningkatkan religiusannya gitu kan. Menerima diri sendiri itu bagaimana. Nah, kamu coba sharing lah, tukar pendapat, bertanya atau seperti apa. Dan ketika sholat coba ikuti gitu kan. Ya, coba silakan. Setelah ini boleh langsung adik Raka praktekkan ya setelah ini. Nah, selanjutnya apakah adik Raka mau melakukan pertemuan berikutnya? Boleh. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya ini mau di mana? Dan tempat dan juga waktunya kapan? 2 minggu lagi aja kak. Tempatnya di sini saja, tidak apa-apa. Oke, baik. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang progres kamu selama kamu melakukan ADL tersebut dan live model tersebut ya. Oke, baik. Jadi cukup sampai di sini saja ya sesi pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Oke, jadi silakan adik Raka boleh pulang dan nanti langsung dipraktekkan ya, Dek. Ya siap kak. Terima kasih kak. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Kalau dilihat Ustadz ini soleh banget ya. Mana ngajinya bagus lagi. Kayaknya Ustadz ini baik juga deh. Kayaknya dia aja deh yang gue jadiin role model. Cocok deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raka, silakan duduk ya. Gimana adik Raka kabarnya? Alhamdulillah kak, baik, sehat, alhamdulillah. Oke, gimana perkembangannya nih? Aku rasa aku jadi lebih baik sih kak. Apalagi setelah melakukan ADL sama ini kakak yang ngikutin itu Ustadz itu. Oh, live model. Iya, itu aku jadi lebih baik rasanya dan aku jadi rasa senang ketika beribadah gitu. Nah, jadi kak sebenarnya tuh di hari-hari awal itu sebenarnya tuh agak berat sih kak. Apalagi ya ngikutin yang ada di ADL itu kayak males gitu. Tapi setelah kan suruh ketemu Ustadz ya. Nah pas ketemu Ustadznya tanya. Terus kata Ustadznya, nanti kamu ikut saya ya, katanya kan gitu. Saya ikutin aja kak. Ya awal-awalnya sih memang berat ya, tapi makin kesini tuh makin enak, makin baik. Rasanya tuh kayak adem, ayem gitu loh. Nah, setelah udah ketemu Ustadz tersebut tuh ya, apa aja sih yang udah kamu jalanin, praktekkan? Banyak kan, bener-bener banyak. Jadi apa ya? Aku tuh awalnya ya diajak ikut pengajian dulu kak. Dan di pengajian tuh ternyata makanannya enak-enak kak. Selain itu, saya ke pengajian itu ternyata aku ini dapat voucher. Ternyata pengajian itu ada voucher hadiahnya juga. Ikut-ikutan lah ya, kita dapat sendal alhamdulillah ya. Nah dari situ seneng, terus ikutlah pengajian tersebut sama Ustadz itu tadi. Dan akhirnya diajak zikir bareng, diajak kemana-mana lah, ikut dia tausiah, ikut dia dakwah. Aku seneng kak. Dan aku ngerasa kayak, oh ternyata ini toh yang aku cari sama ini. Ternyata apa ya, kebahagiaan ini yang aku cari gitu. Aku ngerasa lebih adem, lebih ayam itu kak, dan lebih tenang dari sebelumnya. Sebelum itu aku ngerasa kayak gini capek, males, frustasi. Tapi ini kalau udah sama Ustadz ini kayak seneng gitu aku rasanya gitu. Oh gitu, iya sih yang kakak lihat kayaknya kamu udah ada perubahan yang cukup besar ya. Kayaknya udah mulai ceria nih, udah mulai semangat. Kayaknya udah bisa menemukan jati diri adik Raka ya. Iya kak, alhamdulillahnya bener.
setelah ngikutin kata kakak dan ngikutin apa kata Ustadz tadi, aku jadi lebih ceria, lebih baik gitu loh. Benar kan? Kalau gitu kakak boleh lihat dulu nggak? Ada Raka? Boleh kak, bisa. Coba lihat dulu ya. Ya. Tas kosong. Oke, bagus banget nih, udah mulai produktif ya sekarang. Nah, oke. Jadi mungkin kamu bisa lanjutkan lagi ya progresnya biar lebih baik lagi dari sebelumnya dari sekarang ini. Jadi pasti kan ada perubahan nih. Nah, harapannya supaya nanti bisa konsisten. Jadi nanti kan mungkin kayak takutnya ada ngedown lagi gitu kan. Nah, kamu harus tetap konsisten supaya kamu tetap ceria gitu, nggak balik lagi kayak yang dulu. Oke, jadi nanti dipertahankan ya, kalau bisa ditingkatkan lagi. Nah, untuk kontrol self management kamu supaya lebih baik lagi ya, boleh nanti Adek Raka ketemu sama kakak Santi 2 bulan sekali. Gimana, bersedia nggak Adek Raka? Siap kak, sedia. Oke, baik. Ini kakak kembalikan ya. Oh iya kak. Makasih ya kak, udah bantu saya dan mau jadi pendamping saya untuk kali ini. Saya merasa lebih baik alhamdulillahnya, dan ya saya bersyukur karena sudah makan. Makasih ya kak. Sama-sama. Oke, jadi Adek Raka boleh bilang, boleh dilanjutkan lagi. Makasih ya kak. Menangislah, kan kau juga manusia. Bahagianya diriku ini. Bersyukur sekali aku telah melakukan sesi terapi ini. Makasih ya Allah, kau telah memberikan aku jalan. Alhamdulillah, Raka udah menemukan jalan hidupnya. Ingat ya, tidak ada yang terlambat untuk meminta pertolongan. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup lebih baik.